Demo ratusan tenaga honorer di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah atau P3K paruh waktu dan ini berujung ricuh pemirsa. Kericuhan juga terjadi di kantor DPRD Solok Selatan saat ratusan guru honorer menuntut diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ratusan tenaga honorer yang terdiri dari tenaga kesehatan, guru, tenaga administrasi di Mamuju menggeruduk kantor bupati menuntut kejelasan nasib mereka. Mereka mendesak agar diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu lantaran sudah bertahun-tahun mengabdi. Karena tidak ditemui Bupati Mamuju, akhirnya ratusan tenaga honorer ini melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Mamuju. Mereka meminta DPRD agar aspirasi mereka diperhatikan dan dipertemukan dengan Bupati Mamuju. Tanya yuk, nggak ada jawaban dulu. Bukan nggak ada jawaban. Dan kecean beko dan sampai uni-uni. Tanya yuk dengan anak gua. Kericuhan serupa juga terjadi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Kericuhan terjadi di kantor DPRD Solok Selatan saat ratusan guru honorer yang tergabung dalam forum guru kategori 2 dan guru prioritas terlibat adu mulut dengan seorang ASN saat hendak menyampaikan jawaban usai digelarnya dengar pendapat bersama pemerintah daerah. Dalam aksi ini, para guru honorer menuntut agar diangkat menjadi P3K penuh waktu. Meski sempat ricuh, aksi para guru honorer di DPRD Solok Selatan tetap berlangsung hingga sore hari. Mereka menegaskan akan terus mengawal perjuangan sampai hak mereka sebagai tenaga pendidik diakomodasi pemerintah. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat dan Mamuju, Sulawesi Barat, iNews melaporkan. Masih dari aksi unjuk rasa pemirsa, tidak terima dirubahkan, ratusan tenaga honorer Pemkot Metro Lampung melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor wali kota. Aksi membakar ban mewarnai unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan tenaga honorer Kota Metro Provinsi Lampung. Unjuk rasa digelar dipicu terbitnya keputusan wali kota yang memberhentikan 540 orang tenaga honorer. Massa menuntut Pemkot Metro untuk segera membatalkan keputusan pemberhentian tersebut. Selain itu, massa juga meminta secepatnya mengusulkan pengangkatan mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Kita ada 8 tuntutan untuk khususnya kesejahteraan THL yang sesuai dari 13 prioritas wali kota. Di poin ketiga itu ada kesejahteraan THL dan juga ASN. Tapi honorer mana yang disediakan oleh wali kota? Karena ada 91 pemberhentian THL di tahun 2025. Selama 3 jam berorasi di depan kantor wali kota, massa akhirnya diterima masuk untuk melakukan audiensi. Pemerintah Kota Metro berjanji kepada massa aksi akan memperkerjakan kembali para tenaga honorer yang dirumahkan. Dari Kota Metro, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Puluhan rumah dan kendaraan bermotor terbakar usai terjadi kerusuhan warga di distrik Elelim di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Diketahui kericuhan bermula dari insiden di lingkungan sekolah. Diduga seorang siswa mengeluarkan ucapan yang menyinggung temannya hingga terjadi pertikaian. Situasi semakin memanas ketika sejumlah siswa dan warga terpancing emosi. Bahkan massa membakar sebuah bangunan kios yang diduga milik orang tua salah satu siswa tersebut hingga meluas dan membakar sekitar 30 rumah lainnya. Insiden itu juga mengakibatkan beberapa orang terluka, salah satunya yakni anggota Polres Yalimo terkena panah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penjagaan ketat di setiap lokasi rawan bentrok. Yang
beredar itu katanya ada rasis, mungkin penjelasan. Kita belum bisa sampaikan karena sementara ke pihak dari Polres maupun aparatur pemerintah yang ada sedang menanggulangi dan mencegah. Diduga sakit hati diejek karena mengganggu, seorang pria tega menganiaya mertuanya di halaman rumah di Pasuruan, Jawa Timur. Akibat dianiaya dengan pompa angin di kepala dan punggung, korban terjatuh dan sempat tak sadarkan diri. Warga histeris dan panik melihat tetangganya, Asifah, 65 tahun, dianiaya menantunya sendiri di halaman rumahnya di Desa Karangasem, Kecamatan Wonorejo, Pasuruan. Korban dipukul berulang kali dengan pompa angin bekas di kepala dan punggung. Warga pun berupaya menolong korban dan mengamankan pelaku di lokasi kejadian. Suroto tega menganiaya mertuanya yang sama-sama tinggal satu atap selama bertahun-tahun. Sebelumnya, korban yang keluar dari dalam rumah menuju halaman tiba-tiba dianiaya pelaku hingga terjatuh dan sempat tak sadarkan diri. Korban langsung dibawa ke RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pelaku diamankan unit Reskrim Polsek Wonorejo hingga akhirnya menjalani pemeriksaan di Polres Pasuruan. Diduga pelaku sakit hati karena diolok-olok lantaran menganggur. Saat ini Polsek Wonorejo telah mengamankan seorang bernama Suroto yang diduga telah melakukan penganiayaan kepada saudara Asifah. Untuk kronologi kejadian, pada saat Asifah berada di rumah tiba-tiba dipukul oleh saudara Suroto dengan pompa angin bekas pada bagian kepala dan tubuh korban. Kemudian korban pingsan dan dibawa ke RSUD Bangil. Polisi masih mendalami kasus penganiayaan dalam satu keluarga ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, akibat kurang pengawasan orang tua, seorang bocah berusia 2 tahun lepas pengawasan dan lari ke jalan raya. Peristiwa tersebut menyebabkan kecelakaan beruntun antara pengendara motor dan 2 kendaraan truk serta minibus. Inilah rekaman CCTV yang merekam saat bocah berusia 2 tahun tiba-tiba keluar dari rumah di dekat toko cat di Jalan Brawijaya, Kabupaten Mojokerto. Diduga anak tersebut lepas dari pantauan orang tua dan lari ke jalan raya. Akibat peristiwa tersebut memicu kecelakaan beruntun antara 2 sepeda motor, truk, dan minibus. Pengendara motor yang melintas dari arah Pasuruan menuju Mojokerto langsung mengerem mendadak menghindari anak tersebut. Tiba-tiba dari belakang langsung ditabrak pengendara motor lain dan jatuh ke tengah jalan. Dari arah belakang, truk besar bermuatan air mineral juga mengerem mendadak agar tidak melindas pengendara motor yang terjatuh. Truk pun ditabrak minibus dari arah belakang. Beruntung bocah selamat dan langsung dibawa oleh kedua orang tuanya dan warga lainnya. Kini kasusnya ditangani oleh Polsek Pungging dan unit Laka Lantas Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan.